Jika kamu mencari nilai dari siswa dengan cara berikut ini, maka akan terasa agak rumit. Apalagi data siswanya terlalu banyak. Sini saya contohkan, kita akan mencari data siswa. Nah, Siska nilai MTK-nya berapa, IPA-nya berapa, IPS-nya berapa. Jika kamu mencari secara manual, maka akan terasa susah dan akan terlalu ribet. Nah, maka dari itu kita akan membuat tabel pencarian seperti di samping ini. Tinggal klik nama, maka nilai sudah tertera di sini. Kita coba cari nama lain, William. Maka di sini kamu bisa lihat William nilainya 879761, 879761, kemudian 82 B, keterangan lulus. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal latihan 8. Kita buat tabel pencarian seperti yang ini. Pada latihan 8 sudah ada 3 tabel, yaitu tabel nilai, tabel bantu, dan tabel pencarian. Pada tabel nilai masih ada kolom-kolom yang kosong, yaitu kolom nilai akhir, kolom nilai huruf, kemudian di sini ada sel nama yang belum terisi, kemudian nilai matematika, IPA, IPS, kemudian nilai akhir, nilai huruf, kemudian keterangan. Nah, di bawahnya sudah ada soal sebanyak 8 soal. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Yang pertama yaitu buatlah tabel seperti tabel di atas. Nah, soal yang pertama kita anggap selesai karena kita sudah mempunyai tabel. Lanjut kita ke soal nomor 2, yaitu carilah nilai akhir siswa berdasarkan nilai pelajaran menggunakan rumus average. Baiklah, kita akan mencari nilai akhir siswa berdasarkan nilai pelajaran matematika, IPA, IPS. Langsung saja kita ketik average, buka kurung, kemudian kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan atau kita cari rata-ratanya, kemudian tutup kurung, enter. Seperti biasa, untuk mengisi yang di bawah langsung saja kita drag ke bawah. Oke, soal nomor 2 kita anggap selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatlah nilai huruf berdasarkan tabel bantu menggunakan rumus if. Nah, di sini sudah ada tabel bantu. Nilai akhir sama nilai huruf. Jika nilai akhirnya 90 sampai 100, maka A. Jika nilainya 80 sampai 89, B. Kemudian jika nilainya 70 sampai 79, yaitu C. Nilai akhirnya 60 sampai 69, nilai hurufnya D. Jika nilai akhirnya 0 sampai 59, yaitu E. Langsung saja kita kerjakan menggunakan rumus if pakai S, sama dengan if. Nah, jika kamu menemukan soal seperti ini, maka kamu ambil dari bilangan terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melogikakan, jika nilai di bawah 60, maka nilai hurufnya E. Jika nilainya di bawah 70, maka D, dan seterusnya. Langsung saja kita isi. Jika nilai akhirnya di bawah 60, maka nilai hurufnya E, nilai akhirnya di bawah 70, maka nilai hurufnya D, nilai akhirnya di bawah 80, maka nilai hurufnya C, koma lagi. Jika nilai akhirnya di bawah 90, maka nilai hurufnya
B, koma, jika nilai akhir di bawah atau sama dengan 100, maka nilai hurufnya A. Tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal drag ke bawah. Oke, sekarang kita cek dulu nilainya 100 berarti A, 75 C, 70 sampai 79 berarti 75 tergolong 70 sampai 79 yaitu C. Kemudian 82 80 sampai 89 yaitu B, 92 A. Di sini kita bisa lihat 90 sampai 100 nilainya A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 yaitu isilah nama pada tabel pencarian menggunakan validasi data berdasarkan nama siswa pada tabel nilai. Oke, kita akan mengisi tabel nama pada pencarian berdasarkan tabel nilai. Oke, langsung saja kita klik pada sel tabel pencarian nama. Kemudian kita klik menu. Pada menu silakan klik data. Pada data silakan pilih validasi data. Pada validasi data silakan rubah jenis validasinya menjadi daftar. Nah, di sini kamu bisa tambahkan namanya. Sekarang kita isi aja satu nama terlebih dahulu, yaitu Daniel. Kemudian kita hapus pilihan kedua, ketiganya. Cara klik pada ikon tong sampah, kemudian klik tanda X pilihan kedua dan pilihan ketiga. Selanjutnya klik lagi tong sampah, kemudian OK. Nah, di sini sudah ada nama Daniel. Nah, untuk menginput nama berikutnya silakan ketik secara manual pada sel nama, itu Kevin. Kemudian enter. Nah, jika ada muncul pesan seperti ini silakan klik tambah. Kemudian ketik lagi nama berikutnya, William. Kemudian tekan enter, tambah. Selanjutnya Siska, enter. Selanjutnya Syafira, enter. Nah, sekarang coba kita lihat di sini sudah ada nama-nama yang diminta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu isilah masing-masing nilai pelajaran matematika, IPA, IPS sesuai dengan nama pada tabel nilai menggunakan rumus indeks dan match. Berarti kita akan menggunakan rumus indeks dan match. Kita akan mengambil nilai berdasarkan nama dan mata pelajaran dengan logika, yaitu nilai Siska MTK-nya berapa, IPA-nya berapa, IPS-nya berapa. Oke, langsung saja kita kerjakan itu. Namun sebelum kita kerjakan, alangkah baiknya kita kelompokkan terlebih dahulu data-data tersebut, karena untuk ngeblok kolom pada Android itu agak susah.
Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita kelompokkan, kita beri nama pada tabel yang sudah kita tandai yang akan kita pakai untuk dimasukkan ke rumus. Seperti ini, kita blok pada tabel nama, kemudian kita klik pada menu, klik pada data, kemudian kita rubah. Kemudian tentukan namanya. Di sini kita bikin TB nama. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel nilai. Kita klik tabel nilai. Kemudian tentukan namanya. Kita bikin di sini namanya TB nilai. Kemudian OK. Selanjutnya kita akan menggunakan nilai mata pelajaran. Kita klik pada kolom nilai mata pelajaran, itu matematika, IPA, IPS. Kemudian kita buatkan namanya, itu TB pelajaran. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita blok lagi ke semua tabel. Sini kita bikin semua TB. Kemudian klik OK. Nah, langsung saja kita kerjakan soal nomor 5. Itu kita cari nilai matematika dari Siska dengan menggunakan rumus index match. Langsung saja sama dengan index. Nah, kita akan mencari nilai, maka array-nya yaitu TB nilai, dan langsung saja kita masukkan rumus match. Kemudian buka kurung. Di sini kita akan mencari nilai nama terlebih dahulu. Match, kita klik pada nama, koma, kemudian ketik TB nama. TB nama yaitu baris nama yang sudah kita beri namanya, itu TB nama tadi. Kemudian koma, 0, tutup kurung, kemudian koma lagi. Kita masukkan match yang kedua. Match kedua yaitu berdasarkan mata pelajaran. Kita klik pada pelajaran matematika, kemudian koma. Selanjutnya kita ketik TB pelajaran. TB pelajaran yang ini sudah kita rubah namanya menjadi TB pelajaran. Kemudian kita kasih nilai eksaknya 0, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini sudah kita temukan nilai matematika Siska 90. Kita cross check, ya betul. Sekarang kita rubah namanya menjadi Daniel, matematikanya 100. Nah, untuk mencari nilai IPA, silakan copy rumusnya. Sekarang kita copy terlebih dahulu rumusnya. Pastikan pada sel IPA, pada kolom IPA. Kemudian tinggal kita modif, kita rubah sel match
yang kedua menjadi O6, kemudian enter. Nah, untuk berikutnya silakan copy kembali rumusnya, kemudian paste pada mata pelajaran IPS, kemudian kita robah match yang keduanya menjadi P6, kemudian enter. Nah, sekarang kita uji terlebih dahulu. Kita coba Kevin. Nah, Kevin nilai matematikanya 79, di sini 79, IPA-nya 50, di sini juga 50, IPS-nya 96. Berarti kita anggap sudah selesai soal nomor 5-nya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu isilah nilai akhir pada tabel bantu menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, sekarang langsung saja kita kerjakan nilai akhirnya atau soal nomor 6 menggunakan rumus VLOOKUP. Kita akan mengambil nilai ini berdasarkan nama. Oke, langsung saja ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuannya yaitu sel nama, kemudian koma. Selanjutnya kita panggil semua tabel yaitu tabel yang sudah kita beri nama tadi, dari tabel nama sampai ke tabel huruf yang kita beri nama semua tabel tadi, semua TB, kemudian koma. Nah, kita akan mencari nilai akhir. Sekarang kita hitung dulu nilai akhir pada kolom keberapa yang kita tandai tadi. Kita tandai tadi dari sel nama siswa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai akhirnya berada di urutan kelima. Koma, false, tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita cari nilai hurufnya. Nilai hurufnya tinggal kita copy rumus yang di atas, kemudian kita pastikan, tinggal kita robah. Kita akan mencari nilai huruf yang berada di kolom ke-6. Tinggal kita robah 5 menjadi 6, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal yang terakhir, yaitu soal ke-8. Buatlah keterangan lulus dan tidak lulus dengan ketentuan jika nilai huruf A dan B maka lulus, C, D, E tidak lulus menggunakan rumus if dan or. Oke, kita akan menggunakan kedua rumus tersebut untuk mencari keterangan kelulusannya. Langsung saja kita ketik rumusnya sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung. Kita ambil sel acuannya yaitu sel nilai huruf, kemudian sama dengan A, koma, ketik lagi sel acuannya sama dengan B, tutup kurung, maka lulus, koma, selain dari A dan B tidak lulus. Tutup kurung, enter.
Oke, di sini sudah kita dapatkan nilai hurufnya C, keterangannya tidak lulus. Sekarang kita coba ke nama yang lain, yaitu Daniel. Daniel nilai hurufnya A, keterangannya lulus. Kemudian Kevin tidak lulus, nilainya C. Oke, semua kolom sudah terisi dengan benar, berarti rumus yang kita gunakan sudah benar semua. Oke, sekian dulu tutorialnya. Sampai jumpa di latihan lainnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar.